Halo semuanya, jumpa lagi dengan kami di channel M-Phone Project. Ada banyak smartphone 4 jutaan dengan spesifikasi dan fitur menarik yang bisa dipertimbangkan untuk dibeli pada tahun 2024 ini. Di video kali ini kami akan memberikan beberapa rekomendasi smartphone terbaik di rentang harga 4 jutaan versi M-Phone Project. Semoga video rekomendasi kami ini bisa membantu kalian menemukan smartphone 4 jutaan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian. Rekomendasi pertama, kami mulai dari Poco F6. Pada tanggal 4 Juli 2024 lalu, Poco merilis ponsel terbarunya yakni Poco F6 dengan performa yang garang namun memiliki harga yang cukup terjangkau. Smartphone ini suguhkan spesifikasi high-end dengan harga yang setara dengan ponsel mid-range, mulai dari 4 jutaan saja. Poco F6 menampilkan desain minimalis yang elegan tanpa elemen yang berlebihan. Dengan frame dan penutup belakang yang senada serta bezel layar yang tipis, ponsel ini memberikan kesan yang bersih dan modern. Bodinya yang tipis dengan ketebalan hanya 7,8 mm dan berat 179 gram membuatnya nyaman digenggam dan mudah dibawa. Poco F6 tersedia dalam 3 pilihan warna, hitam, hijau, dan titanium, yang semuanya menawarkan tampilan elegan. Poco F6 hadir membawa layar Crystalres AMOLED berukuran 6,67 inch dengan resolusi 2712x1220 piksel. Display ini mendukung refresh rate 120 Hz, tingkat kecerahan hingga 2400 nits, rasio screen to body 94,27%, dan Gorilla Glass Victus untuk melindungi dari goresan. Poco F6 juga memiliki rating IP64 untuk daya tahannya. Layar Poco F6 juga dilengkapi Dolby Vision dan HDR10 Plus untuk pengalaman streaming yang lebih mantap, serta sertifikasi TÜV Rheinland untuk melindungi mata agar tetap nyaman. Sensor sidik jari yang terbenam di bagian bawah kaca layar juga tergolong responsif dalam peletakan yang sudah pas. Tentunya sudah membawa mode Always On Display yang bisa dikustomisasi lebih jauh. Poco F6 ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 8S generasi ketiga dengan teknologi fabrikasi 4 nanometer. Prosesor ini menawarkan performa tinggi yang mampu menangani berbagai tugas berat seperti gaming, multitasking, dan aplikasi profesional. Chipset ini dipadukan dengan RAM LPDDR5X hingga 12GB dan memori internal UFS 4.0 hingga 512GB. Selain itu, GPU Adreno 735 berkecepatan 1,1 GHz yang disertakan, mampu memberikan peningkatan grafis yang signifikan, memungkinkan pengalaman visual yang lebih halus dan responsif. Poco F6 juga dibekali Liquid Cool Technology 4.0 dengan iSlope System berukuran 4800 mm persegi yang bisa mendistribusikan panas 3 kali lebih baik dibandingkan vapor chamber tradisional. Pada pengujian AnTuTu Benchmark, Poco F6 berhasil mendapatkan skor di kisaran 1,5 juta poin. Sistem kamera pada Poco F6 menjadi salah satu fitur unggulannya. Kamera utamanya menggunakan sensor Sony IMX882 dengan bukaan lensa f1.59, sedangkan kamera ultrawide-nya menggunakan sensor Sony IMX3558 MP. Kamera utama Poco F6 juga dilengkapi fitur OIS dan AIS untuk menstabilkan pengambilan gambar dan video yang kini menjadi standar Poco F series. Di bagian depan terdapat kamera 20 MP dengan bukaan f2.2 untuk mengambil selfie. Hasil foto dari kamera Poco F6 menurut kami cukup memuaskan. Kamera Poco F6 juga dilengkapi dengan Ultra Night Algorithm yang secara cerdas membuat hasil foto malam lebih terang, detail, dan bebas noise dengan tetap menjaganya terlihat natural. Fitur lain yaitu Motion Tracking Focus 2.0 menjaga fokus pada subjek tetap konsisten sekalipun objek bergerak dengan cepat. Selain itu pada perekaman video juga bisa mendukung resolusi 4K di 60 fps. Berikut beberapa hasil jepretan dari kamera Poco F6.
Poco F6 punya bekal baterai 5000 mAh yang tergolong kapasitas besar, serta dilengkapi daya pengisian 90 Watt turbo charging. Teknologi pengisian cepat pada Poco F6 memungkinkan ponsel ini bisa mengisi daya hingga penuh dari keadaan kosong dalam waktu kisaran 50 menit. Kapasitas dan kemampuan pengisian daya cepat yang dimiliki Poco F6 cocok bagi pengguna dengan mobilitas tinggi. Hadir dengan HyperOS milik Xiaomi, Poco F6 menjalankan Android 14 dengan jaminan setidaknya 3 kali pembaruan OS dan 4 tahun pembaruan keamanan rutin. Fitur ekstra yang ditawarkan perangkat ini tergolong lengkap, seperti NFC, Air Blaster, sensor sidik jari, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, rancangan bodi tahan debu dan cipratan air dengan peringkat IP64, audio dengan Dolby Atmos, termasuk pengecekan denyut jantung memanfaatkan in-display fingerprint sensor semua komplit tersedia. Poco F6 dijual dengan harga mulai dari Rp4.999.000. Tidak bisa dipungkiri harga jualnya menjadi daya tarik utama. Inilah smartphone dengan Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 paling murah yang bisa dibeli saat ini. Di rekomendasi berikutnya, ada Poco X6 Pro. Poco meluncurkan X6 Pro di Indonesia pada 1 Februari 2024 dengan harga yang menarik, dan mengusung spesifikasi yang menggoda. Poco X6 Pro juga menjadi HP Poco pertama yang rilis dengan antarmuka HyperOS. Desain Poco X6 Pro membawa esensi dari desain X4 Pro yang diluncurkan beberapa tahun yang lalu. Perangkat ini memiliki dekorasi kamera yang cukup besar, sehingga menambah daya tariknya secara keseluruhan dan membantunya menonjol dari yang lain. Modul kamera yang besar menjadi ciri khas perangkat Poco. Menampilkan bentuk persegi panjang yang besar dengan cincin individual untuk setiap kamera, memberikan sentuhan unik pada desainnya. Poco menyediakan 3 varian warna yaitu Yellow, Black, dan Grey. Khusus untuk varian Yellow, bagian belakang ponsel menggunakan bahan kulit. Sisi-sisi ponsel terbuat dari polikarbonat, spesial untuk varian warna kuning, tombol power memiliki aksen warna kuning, sedangkan untuk varian Black dan Grey miliki warna yang senada dengan frame. Di bagian sisi bawah ada port dual SIM, USB-C, mikrofon, dan speaker. Di sisi atas ada mikrofon, infrared blaster, dan speaker, yang menandakan Poco X6 Pro ini hadir dengan dual speaker atas bawah. Selain itu, ponsel satu ini telah dibekali ketahanan debu dan air dengan sertifikasi IP54. Dengan ukuran dimensi panjang 160,5 mm, lebar 74,3 mm, dan tebal 8,3 mm serta bobot yang hanya 186 gram, Poco X6 Pro menawarkan keseimbangan sempurna antara tampilan visual yang menarik dan kenyamanan saat digenggam atau dibawa dalam aktivitas sehari-hari. Poco X6 Pro menawarkan layar Crystalres 1,5K Flow AMOLED 6,67 inch dengan kerapatan piksel 446 ppi, color gamut DCI P3, kecerahan maksimum 1800 nits, refresh rate 120 Hz, dan touch sampling rate 480 Hz. Layar ini tidak hanya mendukung HDR10 Plus yang memperkaya pengalaman menonton dengan kontras dan warna yang dinamis, tetapi juga Dolby Vision yang meningkatkan kualitas visual ke level sinematik, serta True Color dengan kemampuan reproduksi warna hingga 68 miliar warna, menjanjikan akurasi warna yang luar biasa dalam setiap tayangan. Layar ini juga telah dilengkapi dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 5, menawarkan durabilitas yang meningkat terhadap goresan dan benturan sehari-hari. Bezel layar depannya pun cukup tipis, baik itu dari sisi kanan kiri maupun atas. Tapi di bagian bawah sedikit lebih tebal daripada 3 sisi lainnya. Selain itu, Poco X6 Pro mengintegrasikan sensor sidik jari di bawah layar, yang tidak hanya menambah aspek keamanan tetapi juga memastikan akses yang cepat dan mudah ke perangkat. Poco X6 Pro ditenagai MediaTek Dimensity 8300 Ultra dengan fabrikasi 4 nanometer. Ini adalah chipset kelas menengah baru dengan 4 inti CPU performance ARM Cortex A715 dan 4 inti CPU efisiensi Cortex A510, masing-masing dengan kecepatan 3,35 GHz dan 2,2 GHz. GPU Mali G615 yang terintegrasi memastikan pengalaman bermain game yang mulus, dengan kemampuan rendering grafis yang tinggi. Poco turut menambahkan vapor chamber 5000 mm yang besar, yang sebelumnya eksklusif hanya untuk smartphone F-series, dan Wild Boost Optimization 2.0. Selain itu, chipset ini mendukung RAM LPDDR5X yang cepat hingga 12 GB dan penyimpanan UFS 4.0 hingga 512 GB. Sayangnya, tidak ada slot kartu microSD pada ponsel ini untuk memperluas penyimpanan. Untuk skor Antutu yang dihasilkan Poco X6 Pro pun cukup baik, yakni sekitar 1,3 jutaan. Poco X6 Pro hadir dengan konfigurasi kamera cukup lengkap untuk kelas harganya.
HP ini mengandalkan kamera utama 64 megapiksel aperture f1.7 menggunakan sensor OmniVision OV64B. Sensor kameranya ini memiliki ukuran 1/2 inch dengan focal length 25 mm. Menariknya, terdapat dukungan PDAF dan OIS sebagai stabilisasi ketika memotret. Kamera keduanya yaitu kamera ultrawide 8 megapiksel dengan aperture f2.2 menggunakan sensor OmniVision OV08D. Sensor kameranya ini memiliki ukuran 1/4,4 inch dengan focal length 16 mm dan fixed focus. Terakhir adalah kamera makro 2 megapiksel aperture f2.4 yang hanya berfungsi sebagai pelengkap saja. Kamera ini juga menggunakan sensor OmniVision OV16A berukuran 1/3,06 inch. Untuk perekaman videonya, Poco X6 Pro mampu merekam hingga kualitas 4K dengan 30 fps. Untuk stabilisasinya, terdapat fitur Gyro EIS sehingga goyangan yang dihasilkan bisa lebih diredam. Beralih ke bagian depan, terdapat kamera selfie dengan resolusi 16 megapiksel dengan bukaan f2.4 berukuran 1/3,06 inch. Namun, perekaman videonya ini hanya bisa mencapai 1080p dengan 60 fps. Berikut beberapa contoh hasil jepretan Poco X6 Pro. Poco X6 Pro menjadi smartphone pertama Poco yang menjalankan sistem operasi HyperOS berbasis Android 14. Poco X6 Pro dibekali baterai 5000 mAh dan pengisian daya cepat kabel 67 Watt. Ponsel ini mampu bertahan sepanjang hari dengan penggunaan intensif, dan pengisian cepatnya memungkinkan pengguna untuk mencapai 46% baterai dalam 15 menit, 81% dalam 30 menit, dan pengisian penuh dalam waktu 45 menit. Selain kemampuan performanya yang gahar dan kamera yang bagus, Poco X6 Pro juga membawa fitur-fitur lain seperti dual SIM jaringan 5G, NFC, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.4, GPS, speaker stereo Dolby Atmos, sertifikasi IP54, USB-C, dan under-display fingerprint. Namun port jack audio 3,5 mm absen di perangkat ini. Dibanderol dengan harga Rp4.399.000, Poco X6 Pro menawarkan sebuah paket lengkap bagi pengguna yang mencari smartphone dengan performa tinggi, kemampuan fotografi yang solid, dan pengalaman multimedia yang mantap. Dengan harga yang kompetitif dan spesifikasi yang mengesankan, smartphone ini layak untuk dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan utama. Rekomendasi selanjutnya, ada Infinix GT20 Pro. Infinix meluncurkan inovasi seri terbaru smartphone gaming terbarunya, yaitu GT20 Pro pada 21 Mei 2024. Infinix GT20 Pro hadir dengan hardware dan software terbaik untuk para gamer. Smartphone gaming ini membawa berbagai peningkatan, terutama di sektor performa dengan menggunakan chipset MediaTek Dimensity seri terbaru. Desain Infinix GT20 Pro mencerminkan nuansa gaming dengan bahan glossy dan tekstur kuas pada hasil akhirnya. Fitur paling mencolok adalah strip lampu RGB semiring yang dapat disesuaikan dengan berbagai efek pencahayaan, menambah kesan futuristik pada ponsel ini. Infinix menyediakan beberapa pola kedipan lampu yang bisa dipilih di menu pengaturan. Ada pola Bright, Meteor, Rhythm, dan Gradient. Infinix menyebut desain smartphone ini dengan istilah 3D Mecha Design Texture. Ciri khas desain ini terlihat dari adanya garis-garis asimetris di bodi belakang. Di sisi bagian atas ada mikrofon, air blaster, dan grill speaker. Di sisi bawah ada port dual SIM tanpa slot microSD, USB-C, mikrofon, dan speaker. Infinix GT20 Pro memiliki tebal 8,15 mm dan bobot 194 gram. HP ini mengantongi sertifikasi IP54 sehingga tahan debu dan percikan air. Meskipun material back cover dan frame smartphone ini terbuat dari plastik, build quality-nya terasa solid dan nyaman di tangan. Infinix menyediakan 3 opsi warna untuk perangkat ini, yaitu Mecha Silver, Mecha Orange, dan Mecha Blue.
Ponsel ini menawarkan layar bezel AMOLED berukuran 6,78 inch dengan resolusi Full HD Plus dan kecerahan layar 1300 nits. Layar ini mendapatkan fitur peredupan PWM 2304 Hz untuk mengurangi kelelahan pada mata dengan kecerahan rendah. Layar Infinix GT20 Pro juga mampu mencapai refresh rate 144 Hz dan 360 Hz touch sampling rate untuk kenyamanan scrolling pengguna saat sedang melakukan multitasking. Lebih lanjut, Infinix membenamkan teknologi iCare yang memiliki sertifikasi TÜV Rheinland Eye Certification Mark. Teknologi ini akan membantu pengguna dalam meminimalisir efek negatif dari blue light. Performa game adalah aspek terpenting dari ponsel ini. Infinix GT20 Pro dibekali chipset gaming besutan MediaTek, yakni Dimensity 8200 Ultimate dengan fabrikasi 4 nanometer. Prosesor octa-core yang terdiri dari 1x3,1 GHz Cortex A78, 3x3,0 GHz Cortex A78, dan 4x2,0 GHz Cortex A55, serta GPU Mali G610 MC6 memastikan ponsel ini mampu menjalankan berbagai aplikasi dan game berat dengan lancar. Dilengkapi RAM LPDDR5X sebesar 12GB dan memori internal UFS 3.1 berkapasitas 256GB, pengguna mendapatkan ruang penyimpanan yang luas dan kecepatan akses data yang tinggi. Meskipun tidak ada slot memori eksternal, kapasitas internal yang besar seharusnya cukup untuk kebanyakan pengguna. Smartphone ini juga ditopang dengan chip Pixelworks X5 Turbo, yang hadir dengan teknologi motion estimation dan motion compensation yang diklaim dapat meningkatkan frame rate di dalam game dari 60 fps menjadi 120 fps. Sistem pendingin vapor chamber liquid cooling berteknologi baru juga dipasang untuk menjaga suhu tetap stabil. Berdasarkan pengujian, chipset ini mampu meraih skor Antutu hingga 940 ribuan poin. Perihal kamera juga tidak kalah menarik. Infinix melengkapi GT20 Pro dengan kamera utama 108MP dengan sensor ISOCELL HM6 dan aperture f1.8 yang mendukung stabilisasi gambar optik atau OIS, ditemani kamera makro 2MP dengan aperture f2.4 dan kamera depth 2MP dengan aperture f2.4. Perekaman video bisa sampai kualitas 4K 30fps. Di sisi lain, untuk kebutuhan selfie mengandalkan kamera 32MP dengan aperture f2.5. Berikut beberapa foto dari kamera Infinix GT20 Pro. Infinix GT20 Pro hadir dengan Android 14 berbalut antarmuka XOS 14 4GT. Antarmuka XOS yang satu ini beda dari yang ada pada HP Infinix lain. Pasalnya, ia lebih bersih, bahkan mendekati stok Android. Untuk sektor daya, Infinix GT20 Pro dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang cukup besar untuk mendukung penggunaan sepanjang hari. Fitur pengisian cepat 45 Watt memungkinkan pengisian daya dari kosong hingga penuh dalam waktu singkat. Selain itu, fitur bypass charging membantu menjaga kesehatan baterai dengan mengalihkan daya langsung ke perangkat saat digunakan sambil mengisi daya. Ponsel ini mendukung jaringan 5G, memastikan konektivitas internet yang cepat dan stabil. Berbagai fitur konektivitas lain seperti Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.3, dan NFC juga tersedia. Port USB Type-C 2.0 yang mendukung USB on the go memudahkan pengguna untuk mentransfer data. Meskipun tidak memiliki jack audio 3,5mm, Infinix GT20 Pro dilengkapi speaker stereo yang dituning oleh JBL, memberikan kualitas suara yang lebih baik. Dibanderol dengan harga Rp4.369.000, Infinix GT20 Pro adalah pilihan yang sangat menarik, terutama bagi pengguna yang mengutamakan performa dan kualitas visual. Dengan desain futuristik, layar berkualitas tinggi, performa tangguh, kamera unggulan, serta berbagai fitur tambahan yang mendukung, ponsel ini layak dipertimbangkan sebagai perangkat andalan. Rekomendasi kami berikutnya, ada Samsung A35.
Samsung Galaxy A35 adalah salah satu smartphone terbaru Samsung yang diluncurkan pada 11 Maret 2024. Banyak fitur penting di ponsel Samsung kelas atas bisa Anda cicipi dengan harga lebih murah. Smartphone ini termasuk dalam kategori all-rounder, kemampuan dan fiturnya cenderung merata di semua aspek. Tampilan Samsung A35 sekilas terlihat sangat-sangat mirip dengan Samsung A55, bahkan seri flagship terbarunya sekalipun. Samsung A35 memiliki desain datar intuitif dengan bagian belakang kaca yang elegan, memberikan tampilan yang ramping dan terasa mewah di tangan. Desain ikonik ini juga mencakup tata letak kamera linear yang terbungkus dengan rapi, menambah kesan premium. Frame smartphone ini terbuat dari bahan polikarbonat dengan lapisan matte. Di sini Samsung menggunakan desain yang flat untuk seri A35 ini. Tapi ada yang menarik di bagian ini, bagian sisi sebelah kanan dari smartphone ini akan kita jumpai ciri khas dari Samsung A series untuk tahun 2024, yaitu Key Island. Sehingga tombol-tombolnya lebih mudah ditemukan secara natural oleh jari, dan bisa menjadi tumpuan jari ketika menggenggamnya satu tangan. Di sisi atas smartphone, terdapat mikrofon dan SIM tray yang dapat memuat dual SIM maupun satu SIM dengan microSD yang dapat ditampung hingga kapasitas 1 TB. Pada bagian bawah dari Samsung A35 terdapat port USB-C, 2 lubang mikrofon, dan speaker. Sedangkan di sisi kiri terlihat kosong. Ponsel ini memiliki panjang 161,7 mm, lebar 78 mm, dan tebal 8,2 mm, dengan berat 209 gram. Smartphone ini juga sudah dilengkapi sertifikasi IP67 untuk ketahanan debu dan air. Samsung melengkapi Galaxy A35 dengan 3 warna menarik yang terdiri dari Awesome Ice Blue, Awesome Lilac, dan Awesome Navy. Dari segi layar, Samsung A35 dilengkapi dengan panel Infinity O Super AMOLED 6,6 inch yang ditingkatkan, menawarkan resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz demi pengalaman visual yang mulus dan responsif. Selain itu, layar ini mendukung HDR10 Plus yang membuat gambar lebih kontras. Kedalaman warna smartphone yang satu ini pun mencapai 16 juta warna. Layar tersebut juga memiliki kecerahan hingga 1000 nits, memastikan visibilitas yang jelas bahkan di bawah sinar matahari langsung, serta vision booster yang meningkatkan kejernihan tampilan di luar ruangan. Layar ini juga sudah diproteksi Gorilla Glass Victus Plus pada permukaannya, lebih tahan dari goresan tipis serta mampu meminimalisir risiko retak atau pecah saat terjatuh. Samsung mempersenjatai Galaxy A35 dengan prosesor Exynos 1380. Prosesor ini hadir untuk ponsel kelas menengah yang dikembangkan oleh Samsung sendiri. Chipset ini menggunakan teknologi fabrikasi 5 nanometer dan terdiri dari 8 core CPU, yaitu 4 buah ARM Cortex A78 dan 4 buah ARM Cortex A55 yang dapat beroperasi hingga kecepatan 2,4 GHz, ditemani sebuah GPU dari ARM juga, yakni Mali G68 MP5. Ponsel ini bisa mencapai angka 400 hingga 500 ribuan di Antutu Benchmark. Meskipun varian storage-nya ada dua, yakni 256GB dan 128GB, tapi untuk RAM keduanya sama, yaitu 8GB. Terdapat fitur RAM Flash di perangkat ini, yang mana fitur ini merupakan sebuah teknologi software yang memungkinkan perangkat mendapat tambahan RAM secara virtual. Ponsel ini juga memungkinkan meningkatkan kapasitas storage dengan microSD card hingga 1 TB. Slot kartu microSD-nya sendiri berjenis hybrid. Pada bagian belakangnya, Samsung A35 disenjatai oleh 3 kamera yang ditata secara vertikal. Masing-masing kamera ini terdiri dari lensa utama beresolusi 50MP dengan OIS dan PDAF, kamera kedua dibekali dengan lensa ultrawide beresolusi 8MP, dan kamera ketiga menampilkan lensa makro beresolusi 5MP. Hasil foto yang ditangkap di siang hari terlihat tajam dengan warna yang vibrant, sehingga cocok untuk pengguna yang ingin mengabadikan momen tanpa perlu mengedit foto terlebih dahulu. Sementara itu, untuk kamera ultrawide, foto yang dihasilkan memiliki sudut pandang 123 derajat yang lebih luas. Seperti seri A55, ponsel ini juga memiliki fitur nightography yang memberikan hasil foto yang jernih dengan detail dan warna yang baik meskipun di kondisi kurang cahaya. Fitur ini dapat digunakan di lensa utama, lensa ultrawide, dan kamera depan. Kamera depan Samsung A35 memiliki sensor beresolusi 13MP. Untuk perekaman video, kamera depan dan belakangnya bisa merekam video 4K 30fps. Berikut beberapa contoh hasil jepretan Samsung Galaxy A35.
Samsung A35 hadir dengan One UI 6.1 berbasis Android 14. Seperti smartphone Samsung A series terbaru lainnya, pengguna bakal mendapatkan jaminan setidaknya 4 tahun pembaruan OS dan 5 tahun pembaruan keamanan berkala. Untuk keamanan, Samsung A35 memiliki sistem keamanan Samsung Knox Vault. Sistem ini menggunakan sistem keamanan berbasis hardware yang mampu melindungi data pengguna. Untuk baterai, Samsung A35 memiliki kapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengecasan hingga 25 Watt. Sayangnya, tidak terdapat kepala charger di kotak penjualan. Fitur-fitur lainnya seperti giro sensor, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Wi-Fi sharing, USB OTG, NFC hingga speaker stereo dengan teknologi Dolby Atmos turut hadir di perangkat ini. Dibanderol dengan harga Rp4.899.000, Samsung A35 memberikan pilihan alternatif yang sangat menarik. Smartphone ini bisa dibilang sudah memiliki paket yang cukup lengkap. Rekomendasi selanjutnya dari kami, ada Redmi Note 13 Pro 5G. Xiaomi telah merilis smartphone kelas menengah terbaru mereka Redmi Note 13 Pro 5G pada 25 April 2024 lalu. Ponsel ini menjanjikan performa tangguh untuk kelas menengah. Redmi Note 13 Pro 5G memang bukan ponsel mid-range pertama di Indonesia yang mengusung kamera 200 MP. Tapi ponsel ini menawarkan fitur tersebut dengan harga paling terjangkau, yaitu di rentang 4 jutaan. Redmi Note 13 Pro 5G hadir dengan desain modern yang mengesankan. Bodinya yang ramping dan ringan membuatnya nyaman digenggam. Redmi Note 13 Pro 5G hadir dengan dimensi tinggi 161,15 mm, lebar 74,24 mm, tebal 7,98 mm dan bobot di kisaran 187 gram. Perangkat ini mengusung desain bodi yang kotak, dengan bagian frame yang juga dibuat flat. Material cover bodi belakangnya terbuat dari kaca, yang membuat tampilannya jadi terlihat mewah dan elegan. Xiaomi merombak desain Redmi Note 13 Pro 5G, setidaknya di bagian belakangnya. Modul kamera belakangnya dibuat lebih besar dan menonjol. Modul kamera belakangnya berbentuk kotak dengan garis partisi yang membagi dua lensa kamera berukuran besar, satu lensa berukuran kecil, dan flash LED. Dua lensa kamera yang berukuran besar juga dikelilingi cincin berwarna perak yang membuat tampilannya jadi lebih manis. Ponsel ini juga memiliki sertifikasi IP54 untuk pertahanan terhadap cipratan air dan debu. Untuk kelengkapan portnya di bagian atas terdapat port jack 3,5 mm, lubang speaker, air blaster, dan lubang mikrofon. Di bagian kanan ada tombol power dan volume. Sedangkan di bagian bawah, berjejer slot SIM card, port USB Type-C, dan lubang speaker. Xiaomi menghadirkan ponsel ini dengan 3 pilihan warna, yakni Midnight Black, Aurora Purple, dan varian warna terbaru Olive Green. Redmi Note 13 Pro 5G membawa peningkatan dari segi resolusi dan kecerahan layar yang lebih tinggi dibandingkan Redmi Note 12 Pro 5G. Xiaomi menawarkan layar AMOLED 6,67 inch dengan resolusi 1,5K Crystal-Rest Display, kedalaman warna 12 bit, kecerahan puncak hingga 1800 nits, dan refresh rate 120 Hz. Rasio layar ke bodi mencapai 89,8%, menjadikannya ideal untuk hiburan dan produktivitas. Panel ini mendukung Dolby Vision dan HDR10 Plus yang dilindungi oleh Gorilla Glass Victus serta sertifikasi TÜV Rheinland untuk keamanannya. Selain itu, layar Redmi Note 13 Pro 5G juga dibekali touch sampling rate tinggi yaitu 2160 Hz dan juga ada 16 kali super resolution touch control agar respons sentuhan jadi jauh lebih cepat. Fitur ini cocok digunakan untuk bermain game kompetitif yang memerlukan kecepatan refleks dan gerakan yang gesit. Redmi Note 13 Pro 5G hadir mengadopsi performa chipset Snapdragon 7S Gen 2 pada sektor dapur pacunya. Ini merupakan chipset besutan Qualcomm dengan CPU atau prosesor octa-core yang mampu melaju hingga kecepatan 2,4 GHz. Bila dirinci, konfigurasi prosesor pada chipset ini meliputi 4 inti performa Cortex A78 2,40 GHz dan 4 inti hemat daya Cortex A55 1,95 GHz. Melengkapi keandalannya, performa chipset 4 nanometer ini didukung pula kinerja GPU Adreno 710 yang didapuk mengurusi kebutuhan olah grafis.
Sektor dapur pacu perangkat Xiaomi ini didukung pula memori RAM 8GB LPDDR4X yang dipadu storage berkapasitas 256GB UFS 2.2. Terdapat pula dukungan fitur memory extension yang bisa diaktifkan untuk memperluas kapasitas RAM hingga 8GB. Dalam pengujian ranking Antutu Benchmark, Redmi Note 13 Pro 5G memiliki performa yang cukup baik melalui hasil uji yang ada. Sebagai pendatang smartphone mid-range terbaru, perangkat ini mampu memperoleh skor benchmark lebih dari 580.000 poin. Redmi Note 13 Pro 5G hadir dengan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama beresolusi 200MP aperture f1.7 dengan OIS, dan teknologi pixel binning 16:1 untuk hasil foto yang memukau. Fitur-fitur seperti mode potret, HDRI, dan Magic Cutout meningkatkan kualitas foto secara signifikan. Selain itu, terdapat kamera ultrawide 8MP aperture f2.2 dengan POV 118 derajat dan 2MP aperture f2.4 untuk lensa makro. Sedangkan untuk kamera selfie-nya sendiri memiliki resolusi 16MP dengan bukaan f2.4. Untuk perekaman video, perangkat ini memiliki kamera belakang yang mendukung hingga resolusi 4K 30fps tanpa dukungan steady video. Untuk mengaktifkan fitur stabilizer hanya bisa di resolusi 1080p 60fps. Kamera depannya mendukung hingga resolusi 1080p 60fps. Berikut beberapa contoh jepretan kamera Redmi Note 13 Pro 5G. Redmi Note 13 Pro 5G masih menjalankan MIUI 14 yang berbasis Android 13. Xiaomi menjanjikan bahwa perangkat ini akan mendapatkan pembaruan HyperOS berbasis Android 14. Redmi Note 13 Pro 5G dibekali dengan baterai berkapasitas 5100 mAh dengan dukungan fast charging 67W yang diklaim mampu terisi 50% dalam waktu 17 menit. Perangkat ini juga berbekal port jack audio 3,5mm, speaker stereo Dolby Atmos, sensor sidik jari di layar, heart rate monitor, fitur NFC multifungsi dan IR blaster. Soal konektivitas, ini merupakan ponsel 5G yang mendukung pemakaian Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5.2. Dibanderol dengan harga mulai dari Rp4.399.000, kombinasi desain yang menarik, fitur yang lengkap, kamera yang mumpuni, serta performa yang kuat, Redmi Note 13 Pro 5G adalah pilihan yang sangat menarik bagi siapa saja yang mencari smartphone baru. Rekomendasi terakhir ada Realme 13 Plus. Realme 13 Plus baru saja diluncurkan di Indonesia pada 17 Oktober 2024, dan langsung menarik perhatian sebagai salah satu ponsel gaming dengan harga terjangkau. Dengan harga 4 jutaan, ponsel ini menawarkan performa yang mumpuni. Realme 13 Plus datang dengan desain dan material yang berbeda dengan pendahulunya. Ponsel ini menggunakan back cover berbahan plastik dengan Victory Speed Design yang memadukan tampilan elegan dengan dua pilihan warna, yaitu Victory Gold dan Dark Purple. Realme mengungkapkan, bagian belakang ponsel menampilkan elemen desain yang terinspirasi oleh tikungan cepat dan kecepatan mobil balap. Di sini Realme menyuguhkan dua kreasi di bodi belakang, yakni Speedy Curve Design dan Speedy Lighting Texture. Untuk Speedy Curve Design tidak memberikan gambaran yang wah, karena bisa dibilang tampilannya cukup polos. Sementara Speedy Lighting Texture menawarkan motif yang membuatnya tampak elegan. Ukurannya masih mirip-mirip pendahulunya, dengan bentang layar yang sama pula. Realme 13 Plus memiliki dimensi tinggi 161,7 mm, lebar 74,7 mm, tebal 7,6 mm, dengan bobot seberat 185 gram.
Realme menggunakan aluminium diecast dan rangka logam one piece demi ketahanan. Ada tombol daya dan volume di sebelah kanan, sedangkan bagian atas memiliki jack headphone 3,5 mm, kisi-kisi speaker, dan mikrofon. Bagian bawah memuat mikrofon lain, kisi-kisi speaker, port USB Type-C, dan slot SIM. Bicara durabilitas, Realme 13 Plus sudah dibekali dengan sertifikasi IP65, lebih tinggi dari Realme 12 Plus yang masih IP54. Dengan begitu, smartphone ini tahan semburan air bertekanan rendah dan debu sehingga cocok untuk digunakan beraktivitas di luar ruangan kala kondisi cuaca sedang tak menentu. Di bagian muka, Realme 13 Plus mengusung layar AMOLED display 6,67 inch dengan resolusi Full HD Plus 2400 pixel x 1080 pixel. Layar tersebut juga didukung dengan refresh rate hingga 120 Hz, touch sampling rate hingga 1200 Hz, dan kecerahan maksimal 2000 nits. Proteksinya menggunakan Dragontail Glass, dan tidak perlu beli pelindung layar tambahan karena telah disertakan di paket pembelian. Bezel layar sudah cukup tipis, hanya bagian dagu yang sedikit lebih tebal dari bagian lainnya. Secara keseluruhan, pengalaman menonton di Realme 13 Plus cukup baik dengan kualitas visual yang memanjakan mata dan terasa mewah. Tidak ketinggalan layar Realme 13 Plus juga sudah memiliki fitur Rainwater Smart Touch agar bisa berfungsi normal sekalipun terkena tetesan air, dan Pro XDR untuk kualitas warna yang kaya dan tajam. Realme 13 Plus ditenagai oleh chipset Dimensity 7300 Energy 5G dengan fabrikasi 4 nanometer. Chipset ini memiliki 8 core CPU dengan clock speed hingga 2,2 GHz dan GPU Mali G77MC9. Chipset andal tersebut dipadukan dengan konfigurasi RAM 12GB dan memori internal 256GB. RAM yang sudah terbilang besar, masih dapat diperbesar dengan RAM expansion hingga 14GB. Realme 13 Plus juga telah dilengkapi dengan sistem pendingin vapor stainless steel dengan 9 layer vapor cooling mencapai 6050 mm persegi. Diketahui kalau sistem itu mampu mengurangi suhu hingga 19 derajat Celcius di area inti. Smartphone ini juga diketahui sudah mengantongi sertifikasi TÜV Lag-Free Mobile Gaming Certificate yang pertama di dunia, menjamin performanya anti-lag saat bermain game. Pengujian dengan AnTuTu Benchmark, smartphone ini berhasil mendapatkan skor hingga 700.000 poin. Ponsel ini memakai sensor Sony LYT 650MP yang menawarkan 2x sensor zoom dengan bukaan f1.8 untuk kamera utamanya. Ada dukungan OIS untuk bidikan tajam dan video yang stabil. Namun, tidak ada kamera ultrawide. Dua kamera lainnya di bagian belakang hadir untuk bidikan makro dan potret. Di depan, terdapat kamera 16MP aperture f2.4 di dalam lubang punch. Kamera utama Realme 13 Plus menghasilkan bidikan tajam dengan warna yang alami. Smartphone ini dapat merekam hingga resolusi 1080p 60fps dan 4K 30fps dengan stabilisasi aktif. Hasil kamera Realme 13 Plus terbilang cukup impresif di kelasnya. Berikut beberapa foto hasil jepretan kamera Realme 13 Plus. Bicara soal sistem operasi, Realme 13 Plus datang dengan Android 14 yang berbalut antarmuka Realme UI 5.0. Perihal update software untuk penggunaan jangka panjang, dijanjikan Realme sebanyak minimal 2 kali update versi Android dan 3 tahun security patch. Realme 13 Plus juga menggendong baterai berkapasitas 5000 mAh. Ponsel ini dapat bertahan seharian atau lebih lama dengan penggunaan normal. Dalam penggunaan sehari-hari, diperoleh waktu penggunaan layar sekitar 6-7 jam dengan kecepatan refresh rate 120 Hz. Ponsel ini juga mendukung pengisian daya cepat 80 Watt. Dengan adaptor yang disertakan di kotak penjualan, perangkat ini mampu mengisi daya dari 0-100% dalam waktu 43 menit. Fitur pendukung lainnya yang terdapat di Realme 13 Plus antara lain meliputi jaringan 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4,
USB OTG, dual slot SIM card, jack audio 3,5 mm, stereo speaker, NFC dan fingerprint dalam layar. Realme 13 Plus adalah smartphone gaming yang sangat menarik di kelas 4 jutaan. Dibanderol dengan harga Rp4.599.000, ponsel ini menawarkan performa tinggi, layar berkualitas, kamera yang bagus, dan baterai yang tahan lama. Sistem pendingin yang mumpuni juga menunjang kenyamanan penggunanya. Realme 13 Plus cocok untuk kalian yang mencari smartphone kencang dengan kamera berkualitas tinggi. Itulah tadi rangkuman rekomendasi smartphone 4 jutaan edisi November 2024 versi M-Phone Project. Semoga rekomendasi yang kami berikan dapat membantu kalian dalam menentukan smartphone yang sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.